Selamat datang di channel Istri Juga Manusia. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kami akan bagikan cerita setiap hari. Selamat menikmati. Nadia memandangi pantulan dirinya di cermin. Gaun pengantin yang dikenakannya sederhana, jauh dari kesan mewah seperti yang biasa ia lihat di pernikahan teman-temannya. Tanpa perhiasan mencolok, tanpa dekorasi berlebihan, hanya riasan tipis yang membuat wajahnya tampak lebih segar. Hari ini adalah hari pernikahannya dengan Raka, pria yang ia cintai. Ia menarik napas dalam, lalu tersenyum kecil. Tak ada satupun dari tamu yang hadir di ruangan ini mengetahui bahwa sebenarnya ia berasal dari keluarga kaya raya. Selama bertahun-tahun, ia hidup dikelilingi kemewahan, terbiasa dengan fasilitas yang membuat hidupnya mudah. Namun, kekayaan tidak membuatnya buta akan realita. Ia tahu, banyak orang mendekatinya bukan karena dirinya, melainkan karena harta keluarganya. Ketika bertemu Raka, seorang pria pekerja keras yang hidup sederhana, Nadia merasa ada sesuatu yang berbeda. Raka tidak pernah bertanya tentang latar belakangnya, tidak pernah mencoba mencari tahu siapa keluarganya. Mereka bertemu secara kebetulan di sebuah kedai kopi kecil, saat Raka membantunya mengambil dompet yang terjatuh. Perkenalan yang biasa, tanpa drama, tanpa kepura-puraan. Selama masa perkenalan dan pacaran, Raka selalu memperlakukannya dengan tulus. Ia bukan tipe pria yang romantis berlebihan, tapi selalu menunjukkan perhatian dalam bentuk lain, menyediakan payung saat hujan, membawakan makanan saat ia sakit, atau sekadar mendengarkan ceritanya dengan penuh perhatian. Namun, satu pertanyaan terus mengganggu benaknya. Apakah Raka mencintainya karena dirinya, atau karena suatu saat nanti ia akan mengetahui siapa Nadia sebenarnya? Untuk itulah Nadia memutuskan sesuatu yang berisiko. Ia ingin menguji ketulusan Raka. Ia menyembunyikan jati dirinya dan menjalani hidup sederhana bersama pria itu. Pernikahan mereka berlangsung dengan sangat sederhana. Sebuah rumah kecil di pinggiran kota telah disiapkan Raka sebagai tempat tinggal mereka. Tidak ada pesta mewah, hanya akad nikah yang dihadiri keluarga dekat dan teman-teman terdekat Raka. Orang tua Nadia, meskipun awalnya menentang, akhirnya menghormati keputusannya. Saat Raka menggenggam tangannya setelah acara selesai, Nadia melihat sorot mata penuh kebahagiaan di wajah suaminya. "Kita akhirnya resmi menikah," ujar Raka dengan senyum lebar. Nadia mengangguk, menyembunyikan perasaan gugupnya. "Iya, kita sekarang suami istri." Hari itu, mereka menghabiskan waktu dengan sederhana. Setelah acara selesai, mereka langsung pulang ke rumah kontrakan mereka. Rumah kecil namun nyaman yang telah Raka siapkan jauh-jauh hari. Saat memasuki rumah, Nadia melihat betapa sederhana isinya. Sebuah ruang tamu kecil dengan sofa yang sudah agak usang, dapur mungil, dan kamar tidur yang cukup untuk mereka berdua. Ini jauh dari kehidupannya dulu, jauh dari rumah besar dengan lantai marmer dan kamar seluas apartemen. Namun, disinilah tantangan sebenarnya dimulai. Malam itu, saat mereka duduk berdua di ruang tamu, Raka menggenggam tangannya. "Aku tahu hidup kita mungkin tidak semewah yang kamu bayangkan, tapi aku akan berusaha sekuat tenaga untuk membuatmu bahagia." Nadia menatapnya, hatinya terasa hangat. "Aku tidak butuh kemewahan, Raka. Aku hanya ingin kita bahagia bersama." Tapi dalam hati, ia tahu perjalanan ini akan penuh dengan ujian. Keesokan harinya, kehidupan rumah tangga mereka benar-benar dimulai. Raka berangkat kerja pagi-pagi sekali, meninggalkan Nadia di rumah. Ia bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan kecil, dengan gaji yang tidak besar, namun cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nadia, yang terbiasa dengan gaya hidup mewah, harus mulai beradaptasi. Ia kini harus mengatur keuangan dengan cermat, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan karena semua kebutuhan selalu tersedia tanpa ia harus berpikir panjang. Siang itu, saat ia mencoba memasak untuk pertama kalinya di rumah baru mereka, ia menyadari bahwa tidak semua hal semudah kelihatannya. Ia mengiris bawang dengan hati-hati, namun tak lama kemudian, ia menjerit kecil saat jarinya tergores pisau. Raka yang baru pulang istirahat siang langsung bergegas menghampirinya. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya khawatir. Nadia meringis. "Aku nggak terbiasa masak sendiri." Raka terkekeh. "Ya sudah, pelan-pelan saja. Kalau nggak bisa, kita bisa makan di luar dulu." Nadia menggeleng. "Aku mau belajar." Raka tersenyum,
lalu membantu membalut lukanya. Saat itu, Nadia menyadari bahwa Raka benar-benar pria yang penuh perhatian. Hari-hari berlalu, dan Nadia mulai menjalankan rencana ujiannya. Ia mencoba berpura-pura menjadi istri yang agak menyebalkan, sedikit ceroboh, sering mengeluh tentang makanan, dan kadang sengaja membuat rumah berantakan. Namun, Raka selalu menanggapinya dengan sabar. Saat ia mengeluh tentang rumah yang kecil, Raka hanya tersenyum dan berkata, "Yang penting kita bisa tinggal bersama dengan nyaman." Saat ia berpura-pura malas mencuci piring, Raka hanya menghela napas dan mengerjakan tugas itu sendiri tanpa banyak bicara. Seiring berjalannya waktu, Nadia semakin penasaran. Apakah suaminya benar-benar sesabar itu, ataukah ia hanya menahan diri? Namun, yang tidak Nadia sadari, di balik kesabaran Raka, ada perjuangan yang mulai ia lakukan secara diam-diam. Dan ujian ini baru saja dimulai. Hari-hari pertama pernikahan mereka berjalan cukup lancar. Tetapi Nadia tahu, ini baru permulaan. Ia bertekad untuk menguji kesabaran Raka dengan perlahan, tidak dengan cara yang ekstrim, melainkan sedikit demi sedikit. Ia ingin tahu apakah pria itu benar-benar mencintainya dalam keadaan apapun atau hanya sekadar bertahan karena tidak ingin memulai konflik. Pagi itu, Raka bangun lebih awal seperti biasa. Ia segera bergegas ke kamar mandi untuk bersiap-siap bekerja, sementara Nadia masih meringkuk di tempat tidur, berpura-pura malas bangun. Biasanya, ia adalah orang yang cukup disiplin dengan waktu, tapi kali ini ia ingin melihat bagaimana Raka bereaksi jika memiliki istri yang sedikit ceroboh dan tidak begitu perhatian terhadap tanggung jawab rumah tangga. "Nat, aku berangkat dulu." "Ya," kata Raka sambil memakai sepatu. "Sarapan sudah aku buat, tinggal kamu hangatkan aja." Nadia hanya menggumamkan sesuatu yang tidak jelas, masih berbaring di tempat tidur. Biasanya, seorang istri akan bangun lebih awal dan menyiapkan sarapan untuk suaminya. Tapi Nadia ingin melihat apakah Raka akan marah atau menunjukkan ketidakpuasan. Namun, Raka hanya tersenyum kecil dan beranjak pergi tanpa satu keluhan pun. Ketika Nadia akhirnya bangun, jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Ia berjalan ke dapur dan menemukan sepiring nasi goreng yang dibuat Raka untuknya. Sebuah catatan kecil tergeletak di sebelahnya. "Selamat pagi, sayang. Jangan lupa makan, ya. Aku pulang sore nanti." Nadia menghela napas. Raka benar-benar pria yang baik. Tapi ujian ini baru dimulai. Beberapa hari berikutnya, Nadia mulai meningkatkan tantangannya. Ia sengaja mengabaikan pekerjaan rumah tangga. Pakaian kotor dibiarkan menumpuk, piring di dapur tidak dicuci, dan lantai yang biasanya ia jaga kebersihannya kini dibiarkan berdebu. Ketika Raka pulang, ia melihat keadaan rumah yang berantakan. Namun, alih-alih marah atau mengeluh, pria itu hanya tersenyum lelah. "Capek, ya?" tanya Nadia dengan nada datar, mencoba melihat reaksinya. Raka melepaskan jaketnya dan mengangguk. "Lumayan. Kerjaan di kantor lagi banyak." Nadia sengaja tidak menawarkan makan malam. Ia ingin melihat apakah Raka akan protes. Namun, pria itu hanya berjalan ke dapur dan mulai membersihkan piring-piring kotor tanpa banyak bicara. "Kamu udah makan?" tanyanya tanpa nada menuduh sedikit pun. Nadia menggeleng, masih menunggu apakah Raka akan mengeluh. "Aku masak mie, ya? Kalau mau, aku buat 2. ujar Raka sambil menyalakan kompor. Nadia merasa sedikit bersalah. Ini bukan reaksi yang ia harapkan. Seharusnya, Raka sedikit kesal atau setidaknya menunjukkan ketidaknyamanan. Tapi sejauh ini, ia tetap sabar dan tetap berusaha membuatnya nyaman. Akhirnya, Nadia bergumam, "Aku bantu, deh." Namun, saat ia baru saja mengambil piring, ia sengaja menjatuhkan gelas kaca ke lantai hingga pecah berantakan. Ia ingin melihat apakah ini akan membuat Raka kesal. Raka terdiam sejenak, lalu segera mengambil sapu dan mulai membersihkan pecahan kaca. "Hati-hati, jangan sampai kena kaki," katanya lembut. Nadia semakin bingung. Seberapa besar kesabaran pria ini? Beberapa minggu berlalu, dan Nadia mulai menaikkan level permainannya. Ia sengaja menghabiskan uang belanja lebih cepat dari biasanya. Ia membeli barang-barang yang sebenarnya tidak terlalu mereka butuhkan. Baju, pernak-pernik rumah, hingga camilan mahal yang biasanya tidak ada dalam daftar belanja mereka. Ketika akhir bulan tiba, uang mereka mulai menipis. Suatu malam,
Raka memeriksa dompetnya dan menghela napas pelan. Kayaknya bulan ini agak pas-pasan, ya? Tanyanya sambil tersenyum, tanpa nada menyalahkan. Nadia mengangkat bahu. Aku nggak sadar sih tadi beli ini itu. Tapi kan aku juga butuh sesuatu buat diri sendiri, ujarnya dengan nada dibuat-buat. Raka tidak menunjukkan tanda-tanda marah. Ia hanya mengangguk dan berkata, ya udah, nggak apa-apa. Aku bisa cari kerja sampingan kalau perlu. Nadia terkejut. Kamu nggak marah? Raka menatapnya dengan lembut. Kenapa harus marah? Uang bisa dicari lagi. Selama kita masih bisa makan dan bayar sewa, nggak ada masalah. Nadia semakin bingung. Seharusnya, Raka mulai merasa kesal atau setidaknya menegurnya. Tapi yang pria itu lakukan justru sebaliknya. Ia mencari solusi, bukan mencari kesalahan. Malam itu, Nadia diam-diam menangis di kamar. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah ujian ini benar-benar perlu? Apakah Raka masih akan bertahan jika ia terus membuat situasi sulit? Hari-hari berlalu, dan Nadia semakin memperumit ujiannya. Ia mulai mengeluh lebih sering, mulai dari makanan yang kurang enak, rumah yang terlalu sempit, hingga pekerjaan Raka yang menurutnya kurang menghasilkan. Namun, Raka tetap sama. Ia tidak pernah membentaknya, tidak pernah marah. Ia hanya mendengarkan, tersenyum, dan berusaha melakukan yang terbaik. Suatu malam, ketika Raka baru saja pulang dari kerja lembur, Nadia mengeluh lagi. Kamu kerja terus. Aku bosan di rumah sendirian. Raka tersenyum lelah. Maaf ya, Nat. Aku kerja lembur supaya kita bisa punya tabungan lebih. Nadia mencibir. Kamu yakin gak ada alasan lain? Jangan-jangan kamu sengaja pulang telat biar nggak ketemu aku. Raka terdiam sesaat, lalu menatapnya dengan serius. Aku pulang telat karena aku ingin hidup kita lebih baik, Nat. Aku nggak mau kita terus-terusan hidup pas-pasan. Nadia tertegun. Untuk pertama kalinya, ia melihat ada sesuatu yang berbeda di mata Raka. Bukan kemarahan, tapi ketulusan yang dalam. Saat itu, ia menyadari sesuatu. Raka bukan pria biasa. Ia bukan tipe yang hanya bertahan karena takut konflik, tapi karena ia benar-benar mencintai Nadia dengan tulus. Namun, Nadia masih memiliki satu ujian terakhir. Ia ingin tahu, sampai kapan Raka bisa terus bersabar? Dan apakah pria itu benar-benar tidak akan menyerah pada dirinya? Namun, tanpa ia sadari, sebuah konflik baru mulai muncul. Raka semakin sibuk bekerja. Pulang lebih malam. Sesekali, ada pesan-pesan yang membuat Nadia mulai curiga. Dan itulah saat di mana benih kecurigaan mulai tumbuh di hatinya. Malam itu, Nadia duduk sendirian di ruang tamu, menatap layar ponselnya dengan gelisah. Sudah hampir pukul 11 malam, tapi Raka belum juga pulang. Biasanya, ia hanya bekerja lembur hingga pukul 9, tapi beberapa minggu terakhir, jam pulangnya semakin larut. Kenapa dia jadi sering pulang malam? Gumamnya, menggigit bibir bawah. Awalnya, ia berpikir ini hanya bagian dari perjuangan Raka untuk menambah penghasilan. Namun, semakin lama, sesuatu terasa berbeda. Ponsel Raka sering berbunyi di malam hari, tetapi setiap kali Nadia ingin melihat, Raka dengan cepat memasukkannya ke saku atau mengalihkan pembicaraan. Hatinya mulai resah. Tiba-tiba, suara derit pintu depan terdengar. Raka masuk dengan wajah lelah, kausnya sedikit kusut, dan matanya terlihat mengantuk. Kamu baru pulang? Tanya Nadia. Suaranya terdengar sedikit tajam. Raka tersenyum tipis, berjalan ke arah dapur, lalu menuangkan air putih ke gelas. Iya, maaf ya. Aku pulang telat lagi. Tadi kerjaan di kantor banyak banget. Kerjaan atau sesuatu yang lain? Raka menatapnya, sedikit terkejut dengan nada curiga yang muncul dari istrinya. Maksudnya? Nadia melipat tangan di dada. Kamu sering pulang malam akhir-akhir ini. HP kamu juga sering bunyi, tapi kamu nggak pernah kasih tahu siapa yang ngehubungin. Aku cuma mau tahu, ada apa sebenarnya? Raka menghela napas, lalu duduk di sofa di hadapan istrinya. Nat, aku kerja lembur supaya kita bisa punya kehidupan yang lebih baik. Aku tahu uang kita sering habis lebih cepat, dan aku nggak mau kamu sampai kekurangan apapun. Itu aja. Nggak ada alasan lain. Tapi kenapa rasanya ada yang kamu sembunyikan? Desak Nadia.
Raka tersenyum kecil, lalu meraih tangan istrinya. Aku nggak nyembunyiin apapun, sayang. Aku cuma kerja lebih keras. Namun, jawaban itu tidak cukup bagi Nadia. Keesokan harinya, kecurigaan Nadia semakin menguat. Siang itu, saat ia sedang merapikan kamar tidur, ia menemukan sebuah nota pembayaran yang terlipat rapi di dalam saku celana Raka yang tergantung di balik pintu. Matanya membelalak saat membaca isi nota itu. Pembayaran bunga dan cicilan bulan ini, Rp2.500.000. Jantungnya berdegup kencang. Setahu Nadia, mereka tidak memiliki utang sebesar itu. Uang yang biasa mereka gunakan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan Raka juga tidak pernah mengatakan bahwa ia mengambil pinjaman. Kenapa tiba-tiba ada cicilan sebesar ini? Apakah Raka menyembunyikan sesuatu? Apakah dia memberi uang kepada wanita lain? Pikiran itu membuat dadanya sesak. Ketika malam tiba, Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Nadia menunggu hingga suaminya selesai makan, lalu menunjukkan nota itu padanya. Ini apa, Kak? Raka tampak terkejut sesaat, lalu tersenyum tipis. Oh, itu, aku ambil pinjaman kecil. Nadia menatapnya tajam. Pinjaman buat apa? Raka menggaruk kepalanya, terlihat sedikit canggung. Aku ambil pekerjaan tambahan. Sebenarnya, ada proyek kecil yang bisa aku kerjakan, tapi butuh modal di awal. Jadi aku pinjam uang dulu buat beli alat dan bahan. Lalu kenapa kamu nggak bilang ke aku? Aku nggak mau kamu khawatir, jawab Raka. Aku pikir aku bisa menyelesaikannya sendiri. Nadia menatap suaminya lekat-lekat. Ada sesuatu dalam hatinya yang ingin percaya pada kata-kata itu, tapi di sisi lain, ia masih tidak bisa menghilangkan perasaan curiganya. Malam-malam berikutnya, Raka masih pulang larut. Namun, kali ini, Nadia bertekad untuk mencari tahu sendiri. Pada suatu malam, saat Raka berkata bahwa ia akan bekerja lembur lagi, Nadia diam-diam mengikuti suaminya dari belakang. Ia menyewa ojek online dan meminta sang pengemudi untuk menjaga jarak agar Raka tidak menyadari bahwa ia sedang dibuntuti. Namun, yang dilihatnya justru membuat hatinya semakin berdebar. Raka tidak menuju ke kantor seperti yang biasa ia katakan. Ia berjalan ke sebuah ruko kecil di pinggir kota, masuk ke dalamnya, dan tidak keluar selama lebih dari 1 jam. Nadia menunggu di seberang jalan, rasa penasaran dan kecemasan bercampur menjadi satu. Tak lama, seorang wanita keluar dari ruko tersebut. Wanita itu tampak membawa beberapa dokumen, mengenakan pakaian rapi seperti seorang pegawai kantoran. Hati Nadia mencelos. Siapa wanita itu? Apakah ini alasan Raka sering pulang malam? Apakah selama ini dia hanya berpura-pura bekerja lembur, padahal sedang menghabiskan waktu dengan orang lain? Tanpa sadar, Nadia mengepalkan tangannya. Ia harus mendapatkan jawaban. Namun, ia tidak ingin langsung menyerang Raka dengan tuduhan tanpa bukti. Ia memutuskan untuk menunggu dan mengamati lebih jauh sebelum akhirnya berkonfrontasi dengan suaminya. Tapi satu hal yang pasti, api kecurigaan di hatinya telah menyala. Dan ia tidak akan membiarkannya padam tanpa mengetahui kebenarannya. Malam itu, setelah kembali dari membuntuti Raka, Nadia berbaring di tempat tidur dengan perasaan yang campur aduk. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan suaminya yang masuk ruko bersama wanita lain terus terlintas di pikirannya. Apakah benar Raka berselingkuh? Atau mungkin ia hanya berprasangka buruk? Namun, semakin ia mencoba berpikir jernih, semakin hatinya dipenuhi rasa ragu. Keesokan harinya, Nadia mencoba bersikap biasa saja. Saat sarapan, ia tersenyum seperti biasa dan tidak menunjukkan tanda-tanda kecurigaan. Ia ingin menguji Raka, ingin melihat apakah suaminya akan jujur atau tetap merahasiakan sesuatu. "Kak, tadi malam kamu pulang lebih telat dari biasanya," ucap Nadia sambil mengaduk teh di cangkirnya. "Banyak kerjaan, ya?" Raka mengangguk sambil memasukkan roti ke dalam mulutnya. "Iya, lagi ada proyek tambahan. Aku harus banyak belajar juga, jadi kadang butuh waktu lebih lama." Nadia menatap suaminya dalam-dalam. Tidak ada tanda-tanda kebohongan di wajahnya, tapi tetap saja, hatinya masih tidak tenang. "Kenapa nggak kerja tambahan di rumah aja? Aku bisa temenin, kan?" tanyanya, mencoba menekan lebih jauh. Raka tersenyum kecil. "Di rumah terlalu banyak gangguan,
Nat, aku butuh suasana yang lebih fokus. Jawaban itu terdengar masuk akal, tetapi bagi Nadia, justru semakin menambah kecurigaan. Sepanjang hari, Nadia tidak bisa berhenti memikirkan Raka dan wanita yang ia lihat malam itu. Akhirnya, ia memutuskan untuk kembali ke ruko tempat Raka datang semalam. Ketika tiba di sana, ia memperhatikan plang di depan bangunan itu. Percetakan desain grafis mandiri. Hatinya sedikit lega. Setidaknya, ini bukan tempat yang mencurigakan. Namun, ia masih ingin tahu lebih jauh. Dengan langkah ragu, ia masuk ke dalam. Seorang wanita yang ia lihat tadi malam sedang duduk di meja depan, sibuk mengetik di laptopnya. Ketika melihat Nadia masuk, ia tersenyum ramah. "Selamat siang, Mbak. Ada yang bisa saya bantu?" Nadia tersenyum tipis. "Saya cuma ingin tahu, tempat ini memang percetakan, ya?" Wanita itu mengangguk. "Iya, kami fokus di desain dan cetak digital." "Oh, ya, Mbak siapa?" Nadia ragu sejenak, lalu akhirnya berkata, "Saya Nadia. Saya cuma penasaran karena suami saya sering ke sini." Wanita itu mengerutkan kening, tampak sedikit terkejut. "Suami Mbak? Siapa namanya?" "Raka," jawab Nadia, memperhatikan ekspresi wanita itu dengan cermat. Seketika, wanita itu tersenyum. "Oh, Mas Raka suami Mbak? Wah, saya sering kerja sama dia. Dia sangat rajin. Loh, kami sedang mengerjakan proyek desain besar, dan dia banyak membantu." Nadia terdiam. Ia tidak tahu harus merasa lega atau justru semakin bingung. Jadi, benar Raka bekerja di sini? Tapi kenapa ia tidak pernah mengatakan apapun padanya? "Maaf, kalau boleh tahu, proyek apa yang sedang dikerjakan suami saya?" tanya Nadia lagi. Wanita itu mengambil beberapa dokumen dari meja dan menunjukkannya pada Nadia. "Mas Raka sedang mengembangkan usaha kecil-kecilan di bidang percetakan. Dia ingin belajar desain dan cetak sendiri, jadi dia banyak belajar di sini. Dia bahkan meminjam modal untuk membeli alat." Nadia terpaku. Jadi ini alasan Raka mengambil pinjaman dan sering pulang malam? Jadi ini bukan tentang perselingkuhan, melainkan tentang perjuangan Raka untuk masa depan mereka? Hatinya langsung dipenuhi rasa bersalah. Malam itu, Nadia duduk di ruang tamu sambil menunggu Raka pulang. Kali ini, bukan karena curiga, tetapi karena ingin meminta maaf. Saat Raka akhirnya tiba, ia terlihat lelah seperti biasa. Namun, kali ini, Nadia tidak membiarkannya berlalu begitu saja. "Kak," panggilnya dengan lembut. Raka menoleh. "Iya." Nadia menatap suaminya penuh perasaan. "Kenapa kamu nggak pernah cerita kalau kamu sedang belajar desain dan kerja di percetakan?" Raka terdiam sejenak, lalu menghela napas. "Kamu tahu dari mana?" "Aku pergi ke sana siang tadi," jawab Nadia jujur. "Aku penasaran karena kamu sering pulang malam. Dan aku curiga yang macam-macam." Raka tersenyum kecil, lalu duduk di samping istrinya. "Aku nggak cerita karena aku ingin ini jadi kejutan. Aku pengen nanti kalau bisnis ini udah jalan, aku bisa kasih kamu sesuatu. Aku cuma pengen kita punya kehidupan yang lebih baik." Mata Nadia berkaca-kaca. Ia merasa begitu bodoh karena telah mencurigai suaminya sendiri. "Maaf," gumamnya. Suaranya bergetar. "Aku sempat berpikir yang enggak-enggak." Raka menggeleng sambil tersenyum. "Enggak apa-apa. Aku ngerti kok." Nadia menatap pria di hadapannya dengan penuh haru. Selama ini, ia berusaha menguji kesabaran suaminya. Namun ternyata, tanpa ia sadari, Raka adalah pria yang lebih baik daripada yang ia bayangkan. Dan kini, justru ia yang merasa bersalah karena telah meragukan cinta suaminya. Setelah percakapan malam itu, hubungan antara Nadia dan Raka sedikit mencair. Rasa curiga yang selama ini mengganjal di hati Nadia mulai luruh setelah ia mengetahui kebenaran tentang usaha Raka. Namun, meskipun ia telah meminta maaf, ada sesuatu dalam dirinya yang masih terasa mengganjal. Bukan karena ia masih meragukan kesetiaan suaminya, tetapi lebih kepada perasaan bersalahnya sendiri. Selama ini, ia telah berpura-pura menjadi istri yang menyebalkan, menguji kesabaran Raka dengan segala tingkahnya. Namun, suaminya tetap bertahan, tetap memperlakukannya dengan baik,
tetap berusaha sekuat tenaga untuk memberikan kehidupan yang layak bagi mereka berdua. Malam itu, saat Raka sudah tertidur, Nadia menatap wajah lelah suaminya dalam remang-remang cahaya lampu tidur. Untuk pertama kalinya sejak pernikahan mereka, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia telah berlaku adil pada suaminya? Keesokan harinya, Nadia bertekad untuk mengubah sikapnya. Jika sebelumnya ia sering berpura-pura menjadi istri yang merepotkan, kali ini ia ingin mencoba lebih perhatian. Saat Raka bersiap berangkat kerja, Nadia tiba-tiba berkata, "Kak, aku mau anterin kamu sampai depan gang, boleh?" Raka mengernyit heran. Biasanya, Nadia tidak pernah menawarkan diri untuk melakukan hal semacam itu. Namun, ia hanya tersenyum dan mengangguk. Tentu saja boleh. Saat mereka berjalan bersama ke depan gang, Nadia menggandeng tangan Raka, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Raka menoleh dan tersenyum kecil, tetapi tidak berkata apa-apa. Ketika akhirnya mereka sampai, Raka berhenti sejenak dan menatap Nadia dengan lembut. "Ada apa? Tumben kamu manis gini." Nadia tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan perasaan gugupnya. "Aku cuma mau bilang makasih." Raka mengangkat alis. "Makasih? Untuk apa?" "Untuk semuanya." Raka menatapnya lama, seolah mencoba membaca isi hati istrinya. Namun, sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, ojek online yang ia pesan sudah datang. "Aku pergi dulu, ya. Hati-hati di rumah," katanya, sebelum melangkah pergi. Nadia menatap punggung suaminya yang menjauh, perasaan hangat mengalir di dadanya. Mungkin sudah saatnya ia berhenti berpura-pura. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai menunjukkan perubahan. Ia tidak lagi bersikap manja atau menyebalkan seperti biasanya. Ia mulai menyiapkan bekal untuk Raka, mulai merapikan rumah dengan lebih rapi, dan bahkan mulai bertanya tentang pekerjaan suaminya. Namun, yang membuatnya lebih tersentuh adalah reaksi Raka. Suaminya tidak terlihat terkejut atau heran dengan perubahan sikapnya. Justru, ia menerimanya dengan santai, seolah sejak awal memang seperti inilah seharusnya Nadia. Ketika suatu malam mereka sedang makan malam bersama, Nadia akhirnya memberanikan diri bertanya, "Kak, kamu gak heran aku tiba-tiba berubah?" Raka mengunyah makanannya sebentar, lalu menatapnya sambil tersenyum kecil. "Aku tahu kamu sedang menguji aku selama ini." Nadia tersedak. "Kamu tahu?" Raka terkekeh. "Aku nggak bodoh, Nat. Aku tahu kamu nggak benar-benar orang yang menyebalkan. Aku tahu kamu cuma pura-pura." Nadia menatap suaminya dengan mata melebar. "Lalu, kenapa kamu tetap bertahan?" Raka meletakkan sendoknya dan menghela napas. "Karena aku mencintai kamu. Aku menikah sama kamu bukan karena aku ingin kamu jadi istri yang sempurna atau selalu menyenangkan. Aku menikah sama kamu karena aku mau jalanin hidup ini bersama, baik susah maupun senang." Nadia terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. "Dan kalaupun sikap kamu kemarin itu memang asli, aku tetap bakal berusaha menerima. Karena menurutku, cinta itu nggak melulu tentang kesempurnaan. Kadang, kita harus menerima kekurangan pasangan dan berusaha lebih memahami satu sama lain." Nadia merasa dadanya sesak oleh emosi yang bercampur aduk. Ia ingin tertawa karena merasa bodoh, ingin menangis karena merasa bersalah, tetapi di atas semua itu, ia merasa beruntung. Beruntung karena menikah dengan pria seperti Raka. Ia mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan suaminya erat. "Maaf, ya, Kak." Raka tersenyum. "Gak perlu minta maaf. Yang penting, sekarang kita bisa lebih jujur satu sama lain." Nadia mengangguk. Dalam hatinya, ia bertekad untuk menjadi istri yang lebih baik. Namun, ia tidak tahu bahwa ujian yang lebih besar masih menunggu mereka di depan. Beberapa bulan setelah percakapan itu, kehidupan rumah tangga Nadia dan Raka berjalan lebih harmonis. Nadia tak lagi berpura-pura menjadi istri yang menyebalkan, dan sebaliknya, ia mulai lebih perhatian terhadap suaminya. Raka pun tampak semakin bersemangat bekerja, dan bisnis percetakannya mulai menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Namun, di saat Nadia mulai merasa bahwa kebahagiaan mereka akhirnya stabil, badai baru datang mengguncang rumah tangga mereka. Semua bermula ketika Nadia menemukan sebuah pesan di ponsel Raka. Suatu malam, Raka tertidur lebih awal karena kelelahan setelah seharian bekerja di percetakan.
Ponselnya tergeletak di atas meja samping tempat tidur, dan Nadia bermaksud hanya ingin memindahkannya agar tidak jatuh. Namun, saat ia mengambil ponsel itu, layar menyala, menampilkan notifikasi pesan dari seseorang bernama Dinda. Dahi Nadia berkerut. Siapa Dinda? Perasaan tidak nyaman mulai merayapi hatinya. Sejak dulu, ia tidak pernah terlalu ikut campur dengan urusan ponsel Raka. Tetapi entah mengapa, kali ini tangannya bergerak sendiri untuk membuka pesan itu. Dinda, makasih ya, Mas, udah banyak bantu aku. Maaf kalau aku ngerepotin terus. Jaga kesehatan, ya. Pesan itu terlihat biasa saja, tetapi bagi Nadia, cukup untuk membuat hatinya panas. Siapa perempuan ini? Dan kenapa harus berterima kasih pada Raka? Keesokan harinya, Nadia tidak langsung menanyakan hal ini pada suaminya. Ia memilih untuk menyelidiki sendiri. Sepulang kerja, ia diam-diam mengikuti Raka, berharap bisa menemukan jawaban. Ia melihat suaminya berjalan menuju sebuah kedai kopi kecil di dekat tempat kerjanya. Dan di sana, duduk seorang wanita muda yang tampak menunggu Raka dengan senyum ramah. Jantung Nadia berdegup kencang. Ia melihat Raka duduk di hadapan wanita itu, lalu mereka mulai berbicara. Meski tidak bisa mendengar isi percakapan mereka, dari gestur tubuh mereka, Nadia bisa melihat bahwa mereka tampak akrab. Amarah dan sakit hati mulai menguasai dirinya. Apakah selama ini ia telah dibohongi? Malam itu, ketika Raka pulang, Nadia tidak bisa menahan emosinya lagi. "Kak!" panggilnya dengan suara dingin. Raka menoleh dengan ekspresi bingung. "Kenapa, Nat?" Nadia menatapnya tajam. "Siapa Dinda?" Mata Raka sedikit melebar, lalu ekspresinya berubah menjadi serius. Ia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya bertanya, "Kamu tahu dari mana?" "Aku lihat pesan dari dia di ponselmu." Raka menghela napas. "Kamu baca pesan di HP-ku?" "Jawab dulu pertanyaanku," potong Nadia. Suaranya mulai bergetar. "Siapa dia?" Raka terdiam, lalu akhirnya berkata, "Dia teman kerja di percetakan." Nadia mencengkram tangannya erat. "Hanya teman kerja?" "Iya," jawab Raka mantap. "Nadia, aku nggak ngelakuin hal yang kamu pikirin. Aku cuma bantu dia di tempat kerja." Nadia masih menatapnya dengan penuh curiga. "Kenapa kamu nggak pernah cerita soal dia?" Raka mengusap wajahnya, tampak lelah. "Karena aku tahu kamu pasti bakal bereaksi seperti ini." Nadia terdiam. Dinda itu pegawai baru di percetakan. Dia masih belajar, dan aku cuma bantu ngajarin dia. Nggak ada yang lebih dari itu. "Tapi aku lihat kamu ketemu dia di kedai kopi tadi," tuduh Nadia. Raka menatap istrinya dengan ekspresi frustasi. "Ya Tuhan, Nadia, dia cuma mau ngobrol soal kerjaan. Aku nggak ngelakuin apa-apa yang salah." Namun, bagi Nadia, semua ini terasa terlalu mencurigakan. Perasaan takut kehilangan dan rasa tidak percaya mulai menguasai hatinya. Tanpa sadar, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Kenapa harus dia? Kak? Kenapa kamu harus sering bantu dia? Kenapa bukan orang lain?" Raka mendekati Nadia dan menggenggam tangannya. "Karena aku cuma pengen bantu. Itu aja, Nat. Aku nggak punya niat lain." Namun, Nadia masih diliputi keraguan. Apakah ia harus mempercayai suaminya? Atau apakah ini pertanda bahwa ujian terbesar dalam pernikahan mereka baru saja dimulai? Malam itu, setelah perdebatan panjang, Nadia memilih untuk menghindari Raka. Ia tidur membelakangi suaminya, pikirannya penuh dengan berbagai kemungkinan yang semakin menyesakkan dadanya. Apakah Raka benar-benar hanya membantu Dinda? Atau ada sesuatu yang disembunyikannya? Meski hati kecilnya ingin mempercayai Raka, rasa takut dan cemburu masih membayangi pikirannya. Keesokan harinya, suasana di rumah terasa dingin. Nadia tidak seperti biasanya, ia tidak menyiapkan sarapan untuk Raka seperti hari-hari sebelumnya. Raka yang menyadari perubahan itu hanya bisa menghela napas panjang. Saat ia bersiap pergi kerja, ia mencoba menyapa Nadia. "Aku berangkat dulu." Namun, Nadia hanya diam dan tidak menoleh. Raka menatap istrinya sebentar sebelum akhirnya pergi dengan perasaan berat. Sepanjang hari, Nadia tidak bisa berkonsentrasi.
Ia terus memikirkan Dinda dan hubungan suaminya dengan wanita itu. Akhirnya, tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Ia mengunjungi percetakan tempat Raka bekerja dan bertanya kepada beberapa pegawai di sana tentang Dinda. "Oh, Mbak Dinda? Dia memang sering kerja bareng Mas Raka. Kayaknya Mas Raka yang ngajarin dia banyak hal soal desain dan percetakan," ujar salah satu pegawai. Nadia berusaha menahan emosinya. "Mereka dekat. Dekat sih enggak, Mbak. Tapi Mbak Dinda memang sering minta tolong Mas Raka buat ngajarin." Jawaban itu sedikit melegakan, tetapi Nadia masih merasa tidak puas. Ia pun berusaha mencari tahu lebih jauh. Hingga akhirnya, ia melihat Dinda sendiri sedang duduk di depan komputer, sibuk dengan pekerjaannya. Tanpa ragu, Nadia mendekatinya. "Kamu Dinda?" tanyanya langsung. Dinda yang terkejut langsung menoleh dan mengangguk. "Iya, Mbak. Ada yang bisa saya bantu?" Nadia menatap wanita itu dari ujung kepala sampai kaki. Dinda memang cantik, dengan wajah manis dan senyum ramah yang mungkin saja menarik perhatian banyak pria. "Kamu sering kerja bareng suami saya, Raka?" Dinda tampak semakin bingung. "Suami Mbak?" "Oh, Mas Raka suami Mbak." Nadia mengangguk, matanya tak lepas dari ekspresi Dinda, mencari tanda-tanda yang mencurigakan. Namun, yang ia lihat hanyalah keterkejutan yang tulus. "Maaf, Mbak. Saya nggak tahu kalau Mas Raka udah nikah," ujar Dinda cepat-cepat. Dahi Nadia berkerut. "Dia nggak pernah cerita." Dinda menggeleng. "Saya cuma tahu dia orang baik dan sering bantu saya. Saya nggak pernah kepikiran buat tanya soal kehidupan pribadinya." Nadia terdiam. Selama ini, ia mencurigai suaminya, menganggap bahwa Raka mungkin saja menyembunyikan sesuatu. Tapi, dari raut wajah Dinda, tampaknya wanita itu tidak tahu apa-apa. Perasaan bersalah mulai menggelayuti hatinya. Malamnya, saat Raka pulang, ia mendapati Nadia sudah menunggunya di ruang tamu. "Ada yang mau aku tanyain," kata Nadia tanpa basa-basi. Raka meletakkan tasnya dan duduk di samping istrinya. "Apa? Kamu nggak pernah cerita ke Dinda kalau kamu udah menikah?" Raka terdiam, lalu menghela napas panjang. "Aku nggak pernah sengaja menyembunyikannya. Aku cuma nggak pernah merasa perlu membicarakannya." Nadia menatap suaminya dalam-dalam. "Kenapa?" Raka menatap balik, matanya penuh dengan kelelahan. "Karena aku kerja di sana buat cari uang, bukan buat cerita soal kehidupan pribadiku." Jawaban itu membuat Nadia terdiam. Lagi-lagi, ia merasa bersalah. Selama ini, ia terus menguji Raka, terus mencurigainya. Padahal, mungkin selama ini, suaminya benar-benar hanya bekerja keras demi masa depan mereka. Perasaan campur aduk mengisi hatinya. "Aku cuma takut kehilangan kamu, Kak," ucap Nadia lirih. Raka tersenyum tipis dan menggenggam tangan istrinya. "Aku nggak kemana-mana, Nat. Aku tetap di sini, buat kamu." Air mata Nadia menetes. Ia baru menyadari bahwa ketakutannya sendiri yang membuatnya hampir menghancurkan kepercayaan di antara mereka. Kini, ia hanya bisa berharap bahwa semua ini belum terlambat untuk diperbaiki. 2240. You Said. Lanjutkan. Chat GPT Said. Bab 8. Kebenaran yang terungkap. Setelah percakapan malam itu, hubungan Nadia dan Raka sedikit membaik. Namun, meski Raka sudah menjelaskan semuanya, hati Nadia masih diliputi perasaan bersalah sekaligus ragu. Ia ingin mempercayai suaminya sepenuhnya, tetapi bayangan ketakutannya sendiri masih belum sepenuhnya menghilang. Namun, satu hal yang ia sadari, Raka tetaplah pria yang selama ini ia kenal. Pria yang sabar, baik hati, dan berusaha sekuat tenaga untuk menafkahi keluarganya. Maka, ia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Ia ingin menggantikan peran Raka sebagai pencari nafkah, meski hanya untuk sementara. Hari itu, Nadia pergi ke percetakan tempat Raka bekerja. Bukan sebagai penyelidik atau istri yang cemburu, tetapi sebagai seorang istri yang ingin memahami dunia suaminya. Saat ia tiba, beberapa karyawan yang mengenalnya tampak terkejut. "Mbak Nadia?" Salah satu dari mereka bertanya. "Ada yang bisa kami bantu?" Nadia tersenyum.
Bolehkah aku belajar sedikit tentang pekerjaan di sini? Karyawan itu tampak kebingungan, tetapi akhirnya mengangguk. Tentu, Mbak. Mau mulai dari mana? Nadia menghabiskan sepanjang hari di percetakan, memperhatikan bagaimana Raka bekerja, bagaimana ia berinteraksi dengan rekan-rekannya, dan bagaimana ia begitu fokus pada pekerjaannya. Saat ia melihat Raka tengah sibuk dengan desain di komputer, Nadia merasa ada sesuatu yang menyentuh hatinya. Suaminya benar-benar bekerja keras, tanpa mengeluh. Semakin lama ia memperhatikan, semakin besar rasa hormatnya terhadap pria itu. Malamnya, ketika Raka pulang, ia terkejut melihat Nadia menunggunya di ruang tamu dengan meja makan yang sudah tertata rapi. "Kamu masak?" Raka bertanya heran. Nadia mengangguk. "Aku mau minta maaf." Raka duduk dan menatap istrinya dengan lembut. "Maaf buat apa?" Nadia menghela napas panjang. "Untuk semua kecurigaanku. Aku ke tempat kerja kamu tadi." Raka tampak sedikit terkejut. "Serius?" "Iya. Aku lihat bagaimana kamu bekerja, bagaimana kamu bersikap sama orang-orang di sana." Nadia menunduk, suaranya melembut. "Aku baru sadar. Selama ini aku terlalu sibuk meragukanmu, padahal kamu gak pernah melakukan apapun yang salah." Raka tersenyum kecil. "Aku gak marah, Nat. Aku ngerti kenapa kamu begitu." Nadia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku gak mau lagi meragukan kamu. Aku gak mau kehilangan kepercayaan kita." Raka menggenggam tangan istrinya. "Kita gak akan kehilangan apapun, selama kita terus saling percaya." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Nadia merasa damai. Ia tahu bahwa cinta sejati bukan hanya tentang menguji, tetapi juga tentang belajar untuk mempercayai sepenuh hati. Namun, ia belum tahu bahwa kejutan terbesar masih menunggunya di depan. Sejak malam itu, kehidupan rumah tangga Nadia dan Raka terasa jauh lebih tenang. Rasa percaya yang sempat goyah perlahan kembali tumbuh, menguatkan hubungan mereka lebih dari sebelumnya. Nadia tidak lagi berpikir buruk tentang Raka, dan ia mulai lebih terbuka dalam menyampaikan perasaannya. Sementara itu, Raka tetap bekerja keras, semakin bersemangat membangun percetakannya agar bisa memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Namun, Nadia tahu satu hal. Sudah waktunya ia mengungkapkan kebenaran. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Nadia mengajak Raka duduk di teras rumah mereka. Udara malam yang sejuk membuat suasana terasa lebih damai, tetapi di dalam hati Nadia, ada ketegangan yang sulit dijelaskan. "Aku mau ngomong sesuatu," ujar Nadia pelan. Raka menoleh, menatap istrinya dengan penuh perhatian. "Apa itu?" Nadia menggigit bibirnya, mencari keberanian. "Aku belum jujur sepenuhnya tentang siapa aku." Dahi Raka berkerut. "Maksudnya?" Nadia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku bukan orang biasa seperti yang kamu kira." Raka masih menatapnya, menunggu penjelasan lebih lanjut. "Aku berasal dari keluarga yang sangat kaya, Kak. Aku punya segalanya sejak kecil. Rumah mewah, bisnis keluarga, dan tabungan yang tidak akan habis sampai 7 turunan." Raka terdiam. "Tapi, aku selalu merasa tidak nyaman dengan itu semua. Aku selalu ingin hidup sederhana, tanpa bergantung pada harta orang tuaku. Itu sebabnya, aku memilih hidup seperti ini, menjauh dari kemewahan dan menjalani hidup apa adanya." Raka masih diam, mencerna setiap kata yang keluar dari bibir istrinya. "Aku juga ingin tahu, kalau aku tidak punya apa-apa, apakah pria yang menikah denganku akan mencintaiku karena aku atau karena hartaku?" Mata Nadia berkaca-kaca. "Dan kamu, Kak, kamu adalah jawaban dari pertanyaan itu." Raka akhirnya membuka suara. Suaranya terdengar pelan dan penuh emosi. "Jadi, selama ini kamu menyembunyikan semua itu dariku?" Nadia menunduk, merasa bersalah. "Iya. Aku tahu aku salah. Aku terlalu takut, terlalu ingin memastikan, sampai aku malah menguji kesabaranmu selama ini." Raka menghela napas panjang. "Jadi, selama ini kamu berpura-pura?" Nadia mengangguk. "Aku ingin tahu bagaimana sifat aslimu. Apakah kamu benar-benar tulus menerimaku meskipun aku tidak punya apa-apa?" Raka terdiam beberapa saat, lalu menatap istrinya dalam-dalam. "Jadi, kalau aku dari awal tahu kamu kaya,
Apa kamu pikir aku akan bersikap berbeda? Nadia menatap suaminya penuh harap. Aku ingin percaya bahwa tidak. Dan sekarang, aku tahu jawabannya. Raka tersenyum kecil, lalu menggelengkan kepala. Kamu ini memang unik, ya. Nadia menahan napas, menunggu reaksi yang lebih besar. Ia takut Raka marah atau kecewa. Namun, yang dilakukan suaminya adalah meraih tangannya dengan lembut. Nat, aku mencintaimu bukan karena apa yang kamu punya atau nggak punya. Aku mencintaimu karena kamu adalah kamu. Air mata Nadia jatuh. Kali ini bukan karena kesedihan, melainkan kebahagiaan. Keesokan harinya, Nadia membawa Raka ke sebuah rumah mewah yang terletak di kawasan elit kota. Saat mereka turun dari mobil, Raka tampak kebingungan. Kita kesini buat apa? Nadia tersenyum. Ini rumahku. Atau lebih tepatnya, rumah yang sudah aku siapkan untuk kita. Raka menatap rumah besar itu dengan ekspresi tidak percaya. Jadi, kamu benar-benar. Nadia mengangguk. Iya. Dan ini semua milik kita sekarang. Aku tidak akan menyembunyikan apapun lagi darimu. Raka menatap istrinya dengan mata penuh rasa syukur. Kamu tetap wanita yang aku nikahi, apapun statusmu. Dan aku tetap akan berusaha sendiri untuk membangun kehidupan kita. Nadia tersenyum bahagia. Aku tahu. Dan justru itu yang membuatku semakin yakin bahwa aku menikah dengan pria yang tepat. Raka menarik istrinya ke dalam pelukan. Di dalam hati mereka, tidak ada lagi kebohongan atau keraguan. Hanya cinta yang semakin kuat. Dan dari sanalah, mereka memulai kehidupan baru bersama, tanpa lagi ada rahasia di antara mereka.